Halo guys, welcome back to Bang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang tips screening saham anti nyangkut. Jadi guys, nyangkut itu bisa dibilang hal yang cukup biasa di pasar saham. Saya sendiri di awal-awal belajar, yang namanya nyangkut tuh sering banget. Yang otomatis ketika udah nyangkut, biasanya modal kita tertahan. Antara harganya bisa nunggu balik, atau teman-teman mau jual rugi atau yang dinamakan stop loss. Nah, ada beberapa tips buat kalian agar tidak menjadi nyangkuters. Yang pertama adalah kalian harus cari tahu ciri-ciri saham yang bisa bikin nyangkut. Saham yang tidak punya volume bisa dikatakan saham tersebut tidak ditransaksikan oleh para investor. Contoh sahamnya seperti saham mati atau saham gocap yang memang sahamnya tuh tidur terus. Gitu. Dari 700 emiten di Indonesia, gak cuma 1-2 aja loh yang bisa dikatakan saham mati, tetapi banyak banget saham yang tergolong sudah mati. Jangan sampai teman-teman tertarik untuk membeli saham-saham yang memang harganya udah berhenti di 50. Kemudian yang kedua adalah saham tidak liquid. Saham tidak liquid itu seperti apa? Teman-teman kalau lagi charting, kemudian menemukan suatu emiten yang volumenya cuma strip atau garis, itu juga bisa dikatakan saham tersebut tidak liquid. Atau teman-teman pasti juga pernah temuin candlestick yang bentuknya tuh panjang-panjang banget, jadi panjang. Nah, itu juga bisa dikatakan tidak liquid. Mengapa bisa terjadi candlestick sepanjang itu? Karena bisa saja harganya dari angka 60 naik satu tiknya udah langsung di 80. Hal itu terjadi karena investor tidak tertarik untuk melakukan transaksi di emiten tersebut, sehingga kegiatan jual belinya pun sangatlah kecil. Teman-teman bisa bandingin juga selain dari volume, yang kedua adalah dari lot antrian. Teman-teman pasti bisa liatin bid dan offer dan seberapa besar antrian di suatu saham. Dan teman-teman bisa bandingin saham-saham blue chip biasanya punya antrian itu sampai ratusan ribu. Tetapi saham yang tidak liquid biasanya antriannya bisa hanya 10, 20, ataupun 100. Tapi beberapa hal yang saya sebutkan adalah cara mengecek likuiditas saham dengan analisa teknikal. Jika fundamental, teman-teman bisa cek dengan melihat market cap dari suatu perusahaan. Tapi hari ini saya akan lebih fokus untuk menganalisa dalam teknikal. Kan kalian udah tahu kan ciri-ciri saham yang sering makan korban nyangkuters. Sekarang saya akan kasih beberapa tips bagaimana cara screening sahamnya. Yang pertama-tama, teman-teman bisa menggunakan chart yang memang dari aplikasi bawaan sekuritas. Tetapi dengan perkembangan teknologi, apalagi di pasar modal, ada juga beberapa teknologi software yang lebih canggih seperti AMI Broker yang teman-teman bisa masukkan langsung rumus teman-teman yang mau dan dia langsung meng-screeningkan saham-saham yang sesuai dengan rumus teman-teman. Ada juga investing.com, TradingView, hingga Stockbit dan Yahoo Finance. Memang beberapa dari aplikasi tersebut termasuk aplikasi berbayar. Tapi kalau teman-teman memang punya waktu lebih dan kegiatan yang lebih, dan ini hal yang biasa tim Bang Saham lakukan, yaitu adalah screening saham secara manual. Caranya gimana? Caranya sebenarnya simpel teman-teman. Teman-teman tinggal cari dari saham AALI sampai yang terakhir ZBRA kayaknya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu mungkin seminggu sekali, dan itu hanya memakan waktu hingga 1-2 jam kok. Tapi kalau teman-teman memang sibuk, ada tips lain. Kalian bisa cek menggunakan stock ranking yang memang ada di aplikasi sekuritas masing-masing. Stock ranking yang akan kita gunakan adalah dengan top volume ataupun top frekuensi. Dan teman-teman bisa ambil top 20 dari tiap-tiap volume ataupun frekuensi. Mengapa? Karena top 20 bisa dikatakan adalah saham yang paling aktif diperdagangkan dalam minggu tersebut. Tetapi pilihan sahamnya tidak akan selalu saham-saham blue chip ataupun second liner. Ada juga beberapa saham yang baru IPO, third liner, yang memang teman-teman harus filter kembali. Tapi kan sudah lumayan, hanya 20 saham daripada teman-teman harus screening manual 700 emiten. Dan yang terakhir, teman-teman bisa pakai indeks LQ45. Saham-saham yang udah masuk di indeks LQ45 adalah saham-saham yang punya market cap, dan yang kedua, likuiditas transaksinya juga sudah dinilai bagus. Di saham LQ45, teman-teman akan dapetin 45 saham dan itu sudah tergolong aman
Dan banyak manajer investasi yang mengelola dana masyarakat mengacu pada saham LQ45. Sekarang kalian udah tahu kan bagaimana menghindari saham yang bikin nyangkut, saham yang nggak punya volume, saham yang nggak punya likuiditas, sampai teman-teman udah belajar bagaimana screening saham. Ada beberapa tips yang akan kita bagikan lagi, yaitu yang pertama, dalam melakukan trading teman-teman jangan sampai FOMO, yaitu fear of missing out, yang dimana hal ini terjadi ketika teman-teman merasa tertinggal. Jadi kalau teman-teman udah ngincer saham A, kemudian ternyata saham A nya udah naik, akhirnya teman-teman ngejar saham itu dan beli di harga atas. Itu juga bisa menyebabkan teman-teman nyangkut. Itulah yang disebut dengan FOMO. Tapi apakah salah sih beli harga di harga atas? Sebenarnya nggak salah kok. Cuma teman-teman memang harus benar-benar planningkan resiko antara risk reward ketika teman-teman akan membeli suatu saham. Dan yang kedua adalah start small. Buat teman-teman yang memang baru terjun di pasar modal dan memang masih sering loss, atau memang yang benar-benar baru mau start, kalian bisa start small karena trading tidak selalu harus dengan uang besar, 100 juta, 200 juta, tidak teman-teman. Kalian bisa start dengan uang 10 juta, itu sudah cukup banget. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar pembahasan hari ini, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang akan menjawabnya. Thank you. See you on the next video.